ada PT Permana Prima yang menerbitkan 1.000 lembar obligasi yang dapat dikonversi pada awal tahun 2011. Nah, obligasinya itu berjangka 2 tahun dengan bunga 8% dan nilai nominalnya itu 1.000 per lembar. Bunganya itu dibayar anual 1 Januari dan 1 Juli, dan setiap lembar obligasi konversi ini dapat dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa dengan nilai nominal $4. Adapun tingkat bunga pasar untuk obligasi yang sejenis jika tanpa konversi adalah 10%. Diminta untuk membuat jurnal jika obligasinya tidak dikonversi. Obligasi dikonversi pada akhir tahun sebanyak 600 lembar dan sisa lembar obligasi tidak dikonversi tapi dilunasi. Kita langsung aja buat diketahui sekiranya poin-poin yang bakal masuk ke dalam perhitungan ataupun penjurnalan. Jadi biar enggak pusing gitu ya baca soalnya berkali-kali, mending dirinci dulu diketahuinya, menerbitkan 1.000 lembar obligasi, nilai nominal 1.000, dan seterusnya. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang dapat kalian lakukan yaitu mencari nilai komponen liabilitasnya. Nah, ini tuh udah pernah kan ya pas waktu debt investment sama bonus payable itu kita mencari nilai kini. Nah, ini juga sama, kita cari nilai kininya dulu. Kan di sini diketahui ada 1.000 lembar obligasi dengan nilai nominalnya 1.000. Nah, itu digunakan untuk mencari nilai kini nominalnya. Yang di atasnya ini 1 juta itu dari 1.000 lembar obligasi dikali nilai nominalnya $1.000, terus dibagi 1 ditambah 0,05. Nah, 0,05 itu dari mana? Dari bunga pasar yang 10% dibagi 2. Karena pembayaran bunganya itu anual 1 Januari dan 1 Juli. Makanya setiap bunganya ini semuanya baik bunga pasar maupun bunga kupon itu dibagi 2. Terus untuk jangka waktunya dikalikan dengan 2. Karena 2 tahun berarti 2 kali 2, 4. Terus kita langsung hitung aja sehingga didapat nilai kini nominalnya itu sebesar 822.702 sekian. Terus untuk nilai kini bunganya itu juga sama, nilai nominal yang tadi dari 1.000 lembar dikali $1.000, terus dikali bunga kuponnya dibagi 2, dikali 1, minus 1 ditambah 0,05. 0,05-nya pun juga sama dari bunga pasarnya dibagi 2. Terus di sini untuk jangka waktunya jadi pangkat min 4. Jadi jumlah nilai kini bunganya itu ada sebesar $141.838, sehingga nilai kini komponen liabilitasnya itu sebesar $964.540.000. Berarti di sini kondisinya diskon karena nilai kininya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai kini komponen liabilitasnya, kita membuat tabel amortisasi. Untuk buat tabel amortisasi, banyaknya tabel itu ingat rumusnya 2N kali jangka waktu plus 1. Jadi ini ada kan N-nya itu 2 tahun. Terus karena pembayarannya 2 kali, berarti dikali 2. Jadi 4 plus 1 berarti ada 5 tabel, di mana tabel pertamanya itu belum ada pembayaran bunga ataupun beban bunga dan amortisasinya, tapi udah ada saldo saldo obligasinya gitu. Dari nilai komponen liabilitasnya kita pindahin aja ke sini. Kalau diskon berarti di sini kita harus menjumlah sampai di akhir periodenya itu besarnya sebesar nilai nominalnya yaitu 1 juta. Untuk bunga dibayar itu dari mana? Dari nilai nominal 1 juta dikali 8% bagi 2 atau dikali 4%. Nah, untuk bunga dibayar itu flat sampai akhir tahun sebesar 40.000. Untuk beban bunga itu dari mana? Dari 10% dibagi 2.
berarti kali 5%, dikali sama saldo investasi obligasi 1 tahun sebelumnya. Kayak yang ini, ada 900, bukan 1 tahun, dan yang sebelumnya gitu ya. Karena kan ini juga jangka waktunya cuma 6 bulan. Ini 964.540 dikali 5%, jadi dapat sebesar 48.227. Amortisasi diskonnya tinggal diselisihin aja beban bunga sama bunga dibayar. Jadi saldo investasi obligasinya itu dari saldo sebelumnya ditambah dengan amortisasi diskon. Sampai bawah terus seperti ini. Cuman bedanya yang di sini untuk beban bunganya berarti 5% dikali sama saldo investasi obligasi pada 1 Juli 2011. Dan itu harus 1 juta. Kalau nggak sama berarti perhitungannya ada yang salah. Tapi kalau misalnya bisa dibulatkan, kalau 999 berarti nggak apa-apa. Mungkin salah pembulatan. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel amortisasi, baru di sini kita bisa membuat jurnal umum atas transaksi tersebut. Yang pertama itu ada jurnal saat penerbitan, di mana kalau nerbitin berarti kita menerima kas. Kasnya sebesar nilai nominal. Untuk bonus payable-nya itu sebesar nilai kini yang tadi kita telah cari, 964.540. Untuk share premium conversion-nya berarti tinggal selisih antara 1 juta dan 964.540. Terus selanjutnya itu paling dekat ada jurnal pembayaran bunga pada 1 Juli 2011. Untuk pembayaran bunga berarti di sini kita mengakui dulu adanya beban bunga. Beban bunganya di debit sebesar 48.227 dari ini beban bunga itu. Terus bonus payable-nya itu dari ini tabel amortisasinya. Untuk bunga dibayarnya itu dari sini, dari 4% yang dikali 1 juta. Atau untuk bonus payable-nya bisa diselisihin aja, yang mana aja. Yang penting balance, dan pastinya sama-sama tabel amortisasi. Selanjutnya untuk pembayaran bunga tahun berikutnya itu ada 1 Januari 2012. Berarti di sini sebelum membayar bunga di 31 Desembernya kita membuat pengakuan bunga. Untuk pengakuan bunganya sama, cuma bedanya di sini kasnya diganti dengan interest payable karena jadi terutang dan akan dibayarkannya pada 1 Januari. Untuk angka-angkanya juga sama kayak sebelumnya, dapat kayak yang ini ya, dapat dari mananya. Terus pada tanggal 1 Januari 2012 di sini kita membayar bunganya dengan mendebit utang bunga dan kas yang kita keluarkan untuk membayar bunga sebesar 40.000. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Aku mau nanya. Oh ada, boleh, siapa? Aku Almira, aku cuma mau nanya doang sih. Siapa ya, bentar, kecil Amortisasi banget suaranya. Aduh. Almira. Oh, Almira, boleh. Mau nanya sih sebenarnya. Itu amortisasinya selalu diskon apa ada premiumnya? Bisa premium Atau bisa? tergantung soal. Oke, cuma nanya itu doang. Iya. Ada lagi? Nggak ada, dilanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu kita diminta untuk membuat jurnal konversi obligasinya. Yang pertama tuh obligasinya jika tidak dikonversi, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti biasa aja, berarti di debitnya ada bonus payable-nya sebesar 1 juta dan kasnya berkurang sebesar 1 juta. Berarti di sini obligasinya dilunasi dan tidak dikonversi. Makanya jurnalnya bonus payable to kas sebesar 1 juta dari 1.000 lembar dikali harga nilai parnya yaitu $1.000.
Terus yang kedua, jika obligasinya dikonversi pada akhir tahun hanya sebanyak 600 lembar, berarti nggak keseluruhan tuh dikonversinya. Nah, pertama di sini kita buat dulu share premium conversion-nya. Nah, share premium conversion dari mana teh? Dari bisa kalian hitung dari 1 juta dikurangin sama nilai kini dari komponen liabilitas yang telah kita hitung tadi, atau tinggal memasukkan angka dari jurnal umum yang transaksi jurnal penerbitan. Kan ada share premium conversion nih di kredit. Nah, itu kita debitin di sini share premium conversion-nya karena kan kita mau konversi. Putus-putus. Jadi dia ada di debit sebesar 35.460. Terus untuk bonds payable-nya berapa? Bonds payable-nya tadi di soal dimintanya itu hanya 600 lembar, berarti 600 lembar dikali si nilai parnya atau nilai nominalnya sebesar $1.000. Jadi bonds payable-nya itu sebesar 600.000. Terus karena dikonversi menjadi saham biasa, otomatis di sini saham kita bertambah dong karena berubah nih dari obligasi jadi saham biasa. Berarti di sini share capital kita harus mengakui adanya share capital ordinary sebesar 480.000. Dari mana teh? Dari jumlah lembar obligasi yang dikonversinya 600 lembar dikali itu tadi kan kalau dikonversi katanya jadi saham biasa itu bisa menjadi 200 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya 4. Berarti di sini 600 lembar jumlah saham obligasi yang akan dikonversi dikali dengan berapa sih konversi saham biasanya kalau dikonversi itu tadi ada 200 lembar dikali nilai parnya ya nilai par saham biasanya itu $4. Jadi dapatlah sebesar 480.000. Ada selisih nih. Nah, selisihnya kurangnya di kredit, berarti di kreditnya ada share premium ordinary. Kalau misalnya kurangnya di debit gimana teh? Berarti share premium ordinary-nya yang di debit gitu. Nah, ini kalau misalnya soalnya itu kayak soal 1 ya, kayak soal 1 sama soal 2. Jadi obligasinya itu dikonversi seluruhnya pada akhir tahun. Jadi nggak hanya 600 lembar. Kalau kayak gini jurnalnya gimana? Jurnalnya sama aja. Di sini pun kita juga langsung masukin aja jumlah share premium conversion-nya berapa. Dan jumlah share premium conversion-nya itu sama kayak yang sebelumnya. Untuk bonds payable-nya itu dari 1.000 lembar dikali $1.000. Nah, ini 1.000 lembar karena kan seluruh obligasi. Tadi pas waktu awal jumlah seluruh obligasinya itu ada 1.000 lembar, berarti kita kalikan aja 1.000 lembar dengan $1.000. Terus di kreditnya otomatis share kapital kita atau saham biasa kita bertambah sebesar 800.000. Nah, 800.000 itu dari jumlah saham yang lembar saham obligasi yang dikonversi dikali jumlah lembar saham biasa 200 lembar dan dikali nilai par dari saham biasanya $4. Terus untuk share premium ordinary-nya juga selisih antara debit dan kreditnya. Terus yang terakhir, jika sisa lembar obligasinya itu tidak dikonversi tapi dilunasi. Yang ini ya, kan tadi tuh ada 1.000 lembar, yang dikonversi hanya 600 dan katanya tuh 400 lembarnya dilunasi. Ya udah, berarti kita tinggal buat jurnal kayak yang A. Hanya saja nominalnya di sini sisa lembar obligasinya 1.000 dikurangi 600 berarti ada 400 lembar dikali nilai nominal obligasi per lembarnya yaitu $1.000. Jadinya jurnalnya bonds payable to cash sebesar $400.000. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup teh. Oke, dilanjut ya. Nah, untuk soal 4, kayaknya nih aku nggak akan ngejelasin ya, soalnya mirip banget sama yang tadi itu, cuma dimintanya juga jurnal konversi pada akhir tahun sebanyak 2.000 lembar dan ini pun masih sama kayak yang sebelumnya. Jadi langsung aja ke yang soal 5.
Nah, yang soal 5 tuh di sini ada data ekuitas dari PT Mintaribut, di mana data-data ekuitasnya itu ada saham preference senilai 200 juta dengan nilai parnya itu $5 dan persentasenya itu 10%. Share premium preference ada sebesar 60 juta, share capital ordinary 126 juta dengan nilai parnya $2. Terus share premium ordinary sebesar 76 juta, dan net earning sebesar 175 juta. Dan katanya saham preferennya dikonversi menjadi saham biasa sebanyak 15.000. Berarti di sini kita buat dulu jurnal atas transaksinya itu. Yang pertama kita bisa membuat jurnal saat penerbitan. Jurnal saat penerbitannya itu di sini kita tuh langsung jurnalnya ke share capital preference sama share premium preference-nya dulu karena angkanya sudah ada di data ekuitasnya, tinggal masukin aja share capital preference-nya 200.000 dan share premium preference-nya 60 juta. Jadi kasnya tinggal di jumlah 200 juta dengan 60 juta. Jadinya kasnya 260 juta, share capital preference 200 juta, dan share premium preference-nya 60 juta. Terus di sini tuh diminta untuk membuat jurnal konversi. Nah, tapi kita nggak tahu kan berapa si premium dari saham preference-nya. Berarti di sini soalnya kan yang dikonversinya tuh sebanyak 15.000 dan kita tuh nggak tahu gitu berapa sih total saham lembar saham preference-nya tuh ada berapa lembar gitu kan nggak tahu. Berarti kita cari dulu untuk cara mencarinya yaitu saham preference dibagi nilai parnya saham preference. Saham preference-nya kan tadi itu sebesar 200 juta. Terus nilai parnya atau nilai per lembarnya itu ada sebesar $5. Berarti jumlah saham lembar saham preference-nya tuh ada sebesar 40 juta lembar. Berarti terus sekarang kita cari ini nilai per lembar dari share premium preference-nya. Ada berapa sih? Nah, untuk carinya tadi si nilai share premium preference-nya dibagi sama jumlah saham. Jumlah lembar saham preference-nya itu ada 40 juta. Jadi si nilai saham premium per lembarnya itu ada sebesar $1,5. Nah, untuk jurnalnya di sini karena yang dikonversinya itu saham preference, otomatis saham preference kita di debit karena dia hilang dikonversi menjadi saham biasa. Saham biasanya bertambah di kredit. Untuk share capital preference itu angkanya 75.000. Dari mana? Dari jumlah lembar saham preference yang dikonversinya itu ada 15.000 lembar dikali nilai par saham preference-nya. Nilai parnya tuh tadi $5, berarti share capital preference-nya itu 75.000. Untuk share premium preference-nya gimana teh? Itu dari jumlah lembar saham preferensi yang dikonversi dikali nilai parnya, nilai par premiumnya itu sebesar $1,5. Untuk share capital ordinary itu sebesar 15.000 karena yang dikonversinya tuh 15.000 dikali nilai par saham biasanya itu 30.000. Nah, untuk share premium ordinary-nya itu tinggal selisihin aja antara debit dan kreditnya. Jadi didapatlah share premium ordinary-nya sebesar 67.500. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup teh. Cukup. Oke, dilanjut ya ke soal 6. Terlalu ngebut nggak? Enggak kok teh. Oke. Yang soal ke-6. Nah, kalau soal ke-6 itu diketahui ya jumlah sahamnya. Jadi, pada awal tahun 2011, perusahaan menerbitkan 1.000 saham preferen yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa.
Saham preferensinya itu dapat dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai parnya itu $2. Nilai par saham preference adalah $1 per lembar dan saham preference tersebut diterbitkan pada saat nilai pasarnya 200 per lembar. Nah, pada akhir tahun 2011, saham preference-nya dikonversi menjadi saham biasa. Nah, kalau kayak gini nih, nggak diketahui berapa dikonversinya, berarti asumsinya dikonversi secara keseluruhan. Nah, disuruh buat jurnal atas transaksi di atas. Jurnalnya yang pertama pada saat penerbitan, berarti kita otomatis menerima kas. Kasnya sebesar 200.000 dari 1.000 lembar saham preference-nya dikali nilai pasarnya pada saat diterbitkan. Itu sebesar $200, berarti kasnya ada sebesar 200.000. Terus share capital preference-nya itu sebesar 1.000 dari 1.000 lembar saham preference dikali $1.000 nilai par saham preference-nya. Ini kan ya ada nilai par saham preference-nya adalah $1 per lembar. Untuk share premium preference-nya tinggal selisihin antara debit dan kreditnya. Jadi didapatlah share premium preference sebesar 199.000. Karena di akhir tahunnya katanya mau dikonversi, berarti ada jurnal konversi pada 31 Desember 2011 yang dikonversinya saham preference. Seperti biasa otomatis saham preference-nya ada di debit karena dikonversi jadi hilang. Terus saham biasa kita bertambah di kredit. Untuk share capital preference dan share premiumnya kita tinggal salin aja angka yang tadi sebelumnya ada di kredit, kita pindahin jadi di debit karena dia hilang gitu. Terus untuk share capital ordinary-nya kita tinggal kaliin aja jumlah lembar saham preference-nya. Itu kan tadi ada 1.000 lembar dengan asumsi semuanya dikonversi. Terus setiap saham preference itu bisa jadi 25 lembar saham biasa. Jadinya 1.000 lembar saham preference dikali 25 lembar saham biasa dikali $2 itu nilai par saham biasanya. Jadi didapat share capital ordinary-nya sebesar 50.000. Terus ada selisih antara debit dan kreditnya diakui sebagai share premium ordinary di kredit sebesar 150.000. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya, gampang ya. Lanjut aja ya ke soal 2 yang kemarin ya, ini tuh kita bahas aja sekarang, soalnya insya Allah minggu depan kita libur ya, nggak ada ini mau lebaran juga gitu, masa belajar terus gitu capek ya. Jadi kita bahas aja sekarang, mumpung masih banyak sisa waktu. Dari soal, seperti biasa, soalnya aku males bacanya ya, panjang banget. Udah bacain aja deh biar ngerti. Jadi pada tanggal 2 Januari 2013 itu UAX International Corporation menerbitkan 1.250 lembar convertible bonds dengan nilai parnya 11.925. Nah, nilai par ini berarti nilai per lembar dari si obligasinya. Terus gimana teh caranya ngebedain kita tahu itu nilai per lembar atau enggak? Nah, kalau misalnya itu bukan nilai per lembar, biasanya menerbitkan 1.250 lembar obligasi senilai. Nah, biasanya kalau senilai itu berarti udah perkalian tuh antara si jumlah lembar obligasi dengan nilai parnya. Nah, ini tuh udah diketahui. Berarti kalau ini ditahuinya nilai par, berarti ini nilai per lembarnya. Dengan tingkat interest yang ditawarkan UAX International Corporation sebesar 10% atau ini tuh bunga kuponnya sebesar 10% dengan jangka waktunya 2 tahun. Dan pembayaran bunganya itu setiap 31 Desember dan 1 Juli. Pada saat penerbitan, tingkat interest bond-nya itu sama tanpa fitur convertible adalah sebesar 11%. Terus berarti ini tuh bunga pasarnya. Bunga efektifnya itu sebesar 11%.
Terus sementara itu pada tanggal 10 Februari 2013, UAKS International Corporation menerbitkan saham preference yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan nilai parnya $800 per lembar dengan pada harga pasarnya $950. Saham preference convertible ini dapat dikonversi ke dalam saham biasa. Setiap lembarnya itu sebanyak 2 lembar dengan nilai parnya $400 per lembar. UAKS International Corporation memberikan opsi bahwa setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 40 lembar ordinary share. Kan sebelumnya nggak tahu ya kalau yang obligasinya tuh bisa dikonversi jadi berapa lembar saham biasa. Nah, di sini nih clue-nya. Itu menjadi 40 lembar ordinary share pada nilai nominalnya itu $200. Pada bulan November 2014, investor mengkonversi 1.000 lembar obligasi dan untuk saham preference itu seluruhnya menjadi saham biasa. Diminta tabel amortisasi, jurnal pada saat penerbitan, dan jurnal saat konversi ke dalam saham baik convertible bonds dan preference convertible. Seperti biasa, dijawabnya kita identifikasi dulu yang diketahuinya supaya mudah, biar nggak makan waktu juga bolak-balik baca soal. Seperti ini ya, pokoknya diketahuinya udah dibacain tadi teh. Berarti langsung aja buat tabel amortisasi penerbitan convertible bonds-nya. Seperti biasa, kalau buat tabel amortisasi berarti kita harus mencari nilai kininya dulu. Ada nilai kini dan nilai kini nominal dan nilai kini bunga dijumlah dengan nilai komponen liabilitasnya menjadi 14 juta. Ini tuh diskonnya soalnya tadi tuh berapa ya? 1.250 dikali 11.925 tuh 14.906.250. Sedangkan nilai kininya 14.645.7. Untuk ininya aku nggak jelasin lagi ya, udah dirinci serinci-rincinya sama aku biar kalian nggak bingung ini tuh angkanya dari mana gitu. Ke tabel amortisasinya. Tabel amortisasi pada 2 Januari 2013 ada saldo investasi obligasinya ada sebesar 14 juta dari nilai kini, terus bunga dibayarkannya itu dari 11% dibagi 2 dikali itu. Enggak deng, ini tuh dari 10% dari bunga kupon. Dari bunga kupon atau bunga obligasinya yang 10% bagi 2 dikali sama si nilai nominal yang awal yang ini 14.906.250. Terus beban bunganya juga dari 11% yang dibagi 2 dikali sama ini nilai kininya, amortisasi diskon, selisih antara beban bunga dengan bunga dibayarkan. Untuk saldo investasi obligasi, tinggal menjumlah nilai kini dengan amortisasi diskonnya. Hingga pada akhir periode itu ada nilainya sebesar nilai nominal yang awal. Nah, buatlah jurnal pada saat terbitnya convertible bonds dan preference convertible. Di sini langsung aja jurnal penerbitan pada tanggal 2 Januari 2013 kan ini tuh jurnal penerbitan untuk bond sama saham preference, berarti disatuin aja gitu ya sesuai tanggal transaksinya biar berurutan. Berarti yang pertama itu ada jurnal penerbitan pada tanggal 2 Januari 2013. Di sini nilai obligasi pada saat diterbitkan itu 14.906.250. Otomatis kas yang kita terima adalah sebesar ini. Terus untuk bonus payable-nya itu dari nilai kini yang tadi kita hitung. Tinggal dipindahin aja. Dan share premium conversion adalah selisih antara debit dan kreditnya. Terus yang kedua itu jurnal penerbitan saham preference pada 10 Februari. Untuk saham preference itu tadi kan harga pasarnya 950 dengan jumlah saham preference-nya adalah 1.000 lembar. Berarti kas yang kita terima pada saat nerbitin saham preference adalah 1.000 lembar dikali
$950. Terus untuk share capital preference-nya itu 1.000 dikali dengan nilai par saham preference-nya. Tadi itu nilai parnya $800, berarti share capital preference-nya itu sebesar 800.000. Terus untuk share premium preference-nya tinggal diselisihkan aja antara debit dan kreditnya. Jadi dapatlah sebesar 150.000. Terus untuk selanjutnya itu ada jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli 2014. Paling pertamanya itu bunganya dibayar pada 1 Juli 2014. Di sini kita langsung aja mengakui adanya interest expense sebesar 805.475 dari tabel ya, yang beban bunga. Terus kasnya bunga dibayarnya itu dari ini 745.313. Dan bonus payable-nya itu selisih antara interest expense dengan kasnya, atau kalau misalnya kalian tahu ini angkanya dari mana, bisa langsung salin aja yang ada di sini. Terus selanjutnya itu bayar bunga 31 Desember 2014. Nah, berarti ini tuh kita langsung bayarnya di 31 Desember, bukan di 1 Januari. Berarti sini kita nggak usah buat pengakuan bunga, langsung bayar aja kayak jurnal 1 Juli 2014. Jurnalnya itu interest expense sebesar 808.784 dan bonus payable-nya sebesar 63.472 dan kasnya itu ada sebesar 745.313. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, cukup. Cukup teh. Oke, dilanjut ya. Nah, tadi itu kan clue terakhir tuh katanya itu mau itu si UWAKS teh mau memberikan opsi bahwa ini nih pada bulan Novembernya katanya investornya mengkonversi 1.000 lembar obligasi dan seluruh saham preference ke dalam saham biasa. Berarti yang pertama itu kita buat dulu jurnal konversi bonds-nya atau obligasi. Pada bulan November katanya hanya 1.000 lembar nih obligasi yang dikonversi menjadi saham biasa. Berarti seperti biasa di debitnya ada share premium conversion dan bonus payable-nya. Untuk share premium conversion itu selisihkan aja si nilai nominal dengan nilai kini atau langsung salin yang ada di jurnal umum. Terus untuk bonus payable-nya itu sebesar 11.925.000 dari 1.000 lembar dikali dengan nilai parnya itu 11.925. Terus untuk share capital ordinary-nya itu ada sebesar 8 juta. Dari mana? Dari 1.000 lembar obligasi konversi, dan yang tadi dikatakan setiap dikonversinya itu saham preference bisa menjadi 40 lembar saham biasa dengan nilai par saham biasanya adalah $200. Berarti share capital ordinary-nya dikredit ada sebesar 8 juta. Dan share premium ordinary-nya tinggal selisih antara debit dan kreditnya. Terus selanjutnya itu jurnal konversi saham preference-nya. Itu pada bulan November seluruh saham preference dikonversi menjadi saham biasa. Berarti seluruh jumlah saham preference-nya tuh kan tadi ada 1.000 lembar. Atau kita langsung salin aja nih yang ada di jurnal nih untuk share capital preference dan share premium preference-nya. Yang ini langsung yang awalnya dikredit jadi di debit karena dia dikonversi sebanyak 1.000 lembar dengan nilai parnya $800. Terus di sininya ada share capital ordinary-nya, kebetulan banget gitu ya, angkanya cantik, bisa sama antara si saham preference dengan ordinary-nya, yaitu dari jumlah seluruh saham preference-nya ada 1.000 lembar dikali jumlah lembar saham biasanya itu ada 2 lembar. Tadi kan ya katanya dikonversinya tuh jadi 2 lembar saham biasa.
Dan nilai par saham biasanya $400. Kalau untuk saham preference jadinya share capital ordinary-nya sebesar 800.000. Share premium ordinary-nya tinggal selisih antara debit dan kreditnya. Beres deh. Ada pertanyaan nggak? Cukup.